Dan ini kita mulai balik. Sebelum kita balik, kita urut-urut dulu seperti ini. Supaya nanti gampang kita lepaskan dari cetakannya. Dan untuk layer pudingnya ini nempel. Bagus banget ya teman-teman. Nah, dan tara, akhirnya jadi. Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, dan yang punya usaha laris manis, amin. Ini lagi-lagi kita buat puding selamat ulang tahun, tapi kali ini pudingnya tuh pakai keju guys. Yuk, untuk resep lengkapnya kalian bisa catat atau screenshot di sini ya. Oke, pertama-tama kita masukkan 95 gram gula, 1 bungkus agar-agar plain, ini yang 7 gram, 1,5 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh garam. Ini saya menggunakan takaran sendok ya, soalnya kalau pakai gram-graman tuh kadang-kadang kurang akurat kalau untuk gram-gram yang kecil. Jadi aku lebih suka pakai sendok takar. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian beli aja di link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya, biar samaan. Nah, untuk bahan-bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Nah, kalau sudah, lanjut 1 sendok teh vanila cair, 900 ml susu UHT. Ini kita campur semua, kita aduk-aduk sebelum kita nyalakan api ya, hingga semua larut. Posisi ini apinya masih mati ya. Nah, kalau sudah larut, kita nyalakan kompor. Nah, ini kita gunakan api sedang saja. Kita aduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, nih uap-uapnya sudah banyak ya. Kemudian kita ambil adonan ini sebanyak 40 ml. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya kita langsung masukin coklat batangnya. Kita aduk-aduk terus sampai coklat batangnya larut. Oke, kalau udah tercampur, coklat batangnya udah leleh semua. Kita matikan kompor, ini udah mendidih. Oke, di sini saya sudah siapkan cetakan selamat ulang tahun. Kita mulai menulis tulisannya ya. Kalian perhatikan step-step yang aku lakuin. Jadi di sini hampir tidak ada jedanya untuk menunggu set terlalu lama. Supaya tulisan dengan pudingnya itu bisa menyatu, tidak terpisah ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan pipet supaya hasilnya lebih rapi. Kalau kalian mau menggunakan pipet seperti yang saya pakai ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sudah saya cantumkan link pembeliannya. Oke, kalau misalkan ada yang belepotan, kalian nggak usah khawatir. Kita bisa bersihkan menggunakan cotton bud. Nah, oke, lanjut. Ini untuk alas tulisannya, saya mau semprotkan puding yang tadi saya tarik ke tempat suntikan seperti ini. Kita tuang pelan-pelan ya teman-teman. Jadi ini kita tidak usah menunggu set. Atau kalau kalian mau menunggu set, jangan terlalu set banget ya, jadi setengah set gitu. Oke, udah cukup. Nah, kita bisa meletuskan ini boba-boba ini. Kita tarik ke suntikan supaya nggak ada gelembung-gelembung. Atau sebenarnya nggak ngaruh sih, ada gelembung juga nggak apa-apa. Karena nanti di permukaan juga nggak kelihatan. Oke, lanjut. Ini kita langsung tuangin adonan yang coklat tadi. Kita taruh di gelas teko bekas dari susu UHT tadi.
Kita tuang supaya rapi ya pelan-pelan. Nah, sebentar aku kasih tahu dulu ke teman-teman. Nah, posisi tadi kan kita menuang adonan coklat ini. Jadi untuk coklat yang barusan kita tuang ini itu sudah set ya. Tuh. Nah, ini udah set. Jadi nggak usah khawatir. Ini langsung aja. Bismillah. Tuh pelan-pelan aja. Untuk puding cheese-nya, pertama kita masukkan 100 gram keju oles, 1 kuning telur, 80 gram gula, 1 bungkus agar-agar plain, 7 gram, 1 saset susu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanila, 600 ml susu UHT. Nah, susunya ini kita tuang sedikit dulu ya. Kita bagi menjadi 3 tahap. Kita aduk-aduk dulu supaya keju olesnya itu bisa mencampur. Nah, kita tuang lagi susunya, terus kita aduk-aduk lagi. Kita tuang lagi susunya sampai habis, terus kita aduk-aduk lagi sebentar supaya semuanya bisa mencampur menjadi satu. Dan kemudian kita nyalakan api. Nah, kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, itu artinya sudah. Kita matikan kompornya. Dan terus kita aduk-aduk hingga uapnya sedikit menghilang. Ini kita mulai tuang layernya. Ini kita lihat untuk puding coklatnya sudah setengah set ya. Ini kalian bisa lihat. Jadi di bagian dalamnya tuh masih kayak berair gitu. Nah, ini waktu yang tepat, bagus banget untuk kalian naruh layer berikutnya. Karena nanti akan benar-benar lengket gitu loh. Kalau kalian nunggunya sampai benar-benar beku, sampai benar-benar set, terus kalian tuang layer berikutnya, itu biasanya nggak akan nempel. Nah, tuh akhirnya jadi pas ya. Untuk satu cetakan selamat ulang tahun ini bisa muat 1500 ml air. Oke guys, jadi ini kita tunggu pudingnya benar-benar beku. 1, 2, atau sampai 3 jam ya. Guys, jadi ini kita sudah menunggu 1 jam saja, udah beku ya. Dan ini kita mulai balik. Sebelum kita balik, kita urut-urut dulu seperti ini. Supaya nanti gampang kita lepaskan dari cetakannya. Oh my. Aduh guys, hari ini aku sedikit gagal. Ada tulisannya yang nempel. Kayaknya aku tahu gara-gara apa. Sebenarnya tuh mereka lengket, sudah lengket. Tuh kan, tuh lengket sebenarnya. Hanya saja aku rasa karena nggak pakai Nutrijel deh. Oke, langsung kita taburin dengan apa aja snack atau cemilan yang kalian punya di rumah ya. Supaya simple dan gampang. Kebetulan aku punya snack Silver Queen. Lanjut, ini ada Tango yang sudah saya potong-potong. Nah, sebenarnya untuk hiasan puding selamat ulang tahun ini simple aja ya. Nggak perlu yang susah-susah untuk menghiasnya. Otodidak yang pemula-pemula itu pasti bisa bikin puding selamat ulang tahun ini. Daripada kita beli, daripada kita bayar mahal-mahal ya. Jadi mending kita bikin sendiri dengan bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Lagian pasti anak-anak juga pada suka. Dijamin anak-anak juga pasti suka kue ulang tahun yang seperti ini. Dan untuk layer pudingnya ini nempel, bagus banget ya teman-teman. Nah, dan tara, akhirnya jadi. Meskipun hari ini rada berantakan tulisannya, tapi masih oke.
Nah, sekarang waktunya kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Puding ulang tahun ini simpel banget, dijamin anak-anak, temen, bahkan orang tua juga pasti suka yang model-model kayak gini. Bismillah. Yummy. Lembut. Lembut banget. Kejunya berasa. Yang coklat. Coklatnya juga nggak bikin enak. Puding coklatnya manisnya pas. Sekarang kita rasa. Ini yang perpaduan coklat sama keju. Gurih, manis. Rasa yang balance. Enak. Ini yang ulta pasti suka banget. Dipadukan dengan Tenggo. Tenggo strawberry, ada seger-segernya. Aduh. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezeki yang melimpah. Buat puding ini berhasil dan yang punya usaha laris manis, amin. Sampai jumpa di next video, bye-bye.